Assalamualaikum teman-teman, gimana pada saya semuanya? Balik lagi bersama saya Dr. Tiko di Dream Factory. Kali ini kita kontennya sebenarnya cuman tentang tips kesehatan ya. Jadi yang saya sama istri kan sebagai dokter, jadi kita akan membagikan tips-tips kesehatan yang sering kita jumpai terkait misalnya masalah dari pasien-pasien dan juga masalah kesehatan umum. Nah, pada kali ini kita akan mengungkit masalah salah satu penyakit. Jadi dia penyakit lambung. Tapi kalau misalnya orang bilang sih penyakit lambungnya sudah level di atas penyakit lambung biasa lah, namanya GERD. GERD itu kalau misalnya didefinisikan dari suku katanya aja, itu kan gastroesophageal disease. Jadi artinya adalah suatu penyakit yang membuat isi dari lambung itu kan sebenarnya harusnya terkunci di lambung itu sendiri untuk diproses. Nah, dalam keadaan suatu masalah, karena adanya suatu masalah, jadi dia naik ke atas, balik lagi ke atas. Nah, itu dia dari dasar katanya aja. Kalau misalnya dilihat biasanya yang kita ketahui kan sakit lambung itu kayak hampir semua orang itu punya kayaknya. Mungkin juga bisa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi adalah pertama, sudah pasti karena pola makan yang tidak kurang baik. Misalnya pola makan makanan yang pedas-pedas, atau misalnya yang asam-asam, atau misalnya pola makan yang kurang bagus adalah dengan pola makan yang masih kurang sehat, lalu juga jadwal makan gitu. Dan kalau misalnya biasanya itu juga stres, dipengaruhi sama stres juga, itu sakit lambung biasa. Jadi kalau misalnya pengaruh sakit lambung biasa itu biasanya terfokus di lambungnya itu sendiri, yaitu iritasi lambung. Jadi kan kenapa bisa iritasi lambung? Sebenarnya lambung kita itu memang sudah diciptakan dengan fungsi untuk mencerna makanan. Mencerna makanan itu mengubah makanan menjadi bentuk yang lebih kecil supaya dapat terserap di usus, itu dengan cara mengeluarkan asam lambung. Nah, asam lambungnya itu sendiri kan sifatnya itu kan asam ya. Nah, sifatnya itu kan asam, itu panas sifatnya. Jadi kan sesuatu yang mencerna biasanya kan kayak motor ya, bahan untuk menjadikan bahan bakar pasti kan ada proses pembakaran. Nah, itu terjadi di lambung. Kalau misalnya untuk sakit lambung biasa itu diakibatkan karena lapisan lambung sering terkikis, yang tadi dari faktor risiko yang tadi yang awal, yang mengakibatkan pada saat kita mencerna makanan itu jadi sakit lambungnya. Itu sakit lambung biasa. Kalau misalnya si GERD tadi, gastroesophageal disease, adalah sama seperti itu mekanisme awalnya, tetapi terus begitu terus, yang mengakibatkan biasanya gangguan pada saat pintu masuk yang ada di awal lambungnya itu mengakibatkan yang harusnya itu normalnya tertutup pada saat terjadi pembakaran, dia membiarkan gas-gas serta asap-asap panasnya itu naik ke atas. Itulah yang mengakibatkan GERD, yang akhirnya salah satu gejalanya adalah sakit di ulu hati biasanya. Setelah itu juga gangguan biasanya itu agak sesek karena kan dia asap panasnya ke atas, jadi otot-otot diafragma kita itu juga agak susah untuk berfungsi sebagaimana mestinya biasa. Jadinya akan mengakibatkan kita responnya sesak. Terus sudah gitu, kalau misalnya naik ke atas lagi, biasanya dia akan mengakibatkan tenggorokan menjadi panas gitu. Nah, untuk solusinya biasanya tahap awal, kalau misalnya untuk kompetensi kita sebagai masyarakat umum biasanya ya, pertama ya sudah pasti adalah ubah pola hidupnya yang pertama. Karena kenapa? Kalau misalnya kita langsung mengandalkan obat atau mengandalkan yang lain, itu nggak akan bertahan lama. Jadi kalau misalnya pola hidup kita masih kurang bagus, yang mengakibatkan tadi penyebabnya akan berulang juga.
Jadi pertama harus ubah pola hidupnya. Satu, jadi kalau misalnya pola makan pedesnya dikurangin. Nah, terus udah gitu juga yang asam-asam segala macam itulah. Terus udah gitu juga bisa disambi sama minum obat untuk golongan lambung. Biasanya omeprazol atau misalnya lansoprazol, sucralfate, antacid dan lainnya. Dan biasanya ikuti saran dokter ya untuk penggunaannya. Setelah itu, kalau misalnya saya pribadi, karena kan dulu saya sendiri pas zaman kuliah itu kena tuh GERD, karena mungkin dari tugas banyak, pola makan juga nggak bagus. Pada saat itu saya sempat terkena GERD, sempat pernah juga sudah padahal pas itu saya kuliah kedokteran ya, itu juga kena sendiri saya. Jadi pas itu juga sempat diperiksa dokter, jadi akhirnya juga biasa dapat obat-obat lambung. Tapi mungkin karena pada saat itu ditambah stres atau segala macam, jadi gejalanya itu berlangsung terus-terusan. Itu yang paling menyiksa adalah sesek, terus habis itu tenggorokan panas, rasanya kayak dicekik. Itu tuh paling menyiksa. Jadi pada saat itu tuh saya cuman bisa makan makanan yang nggak pedas, yaitu saya ingat tuh nasi sama telur ceplok dan kecap. Itu aja yang saya makan. Jadi kalau misalnya saya makan agak beda dari yang itu langsung muncul tuh GERD-nya. Jadi pas zaman saya kuliah itu dulu isi tas itu nggak luput dari obat-obatan lambung. Nah, setelah itu saya mencoba untuk merutinkan puasa. Jadi pada saat itu tuh saya merutinkan untuk puasa sunnah. Awalnya itu puasa Senin Kamis biasa. Nah, ternyata setelah saya cari literatur, ternyata puasa itu sendiri sangat cocok untuk orang yang mempunyai gangguan lambung. Karena kenapa? Intinya, teman-teman, puasa itu kalau misalnya karena saya Islam ya, Muslim, itu saya melakukan puasa Senin Kamis itu kan pertama ya niatnya ibadah. Setelah itu ya sambil berdoa semoga penyakit saya cepat sembuh, minta kesembuhan sama Allah, itu yang paling utama. Nah, tetapi di dalam dunia kedokteran ternyata puasa itu mempunyai sistem ajaib untuk lambung, yaitu mengistirahatkan proses pencernaan. Jadi beda ya antara mengistirahatkan puasa dengan nggak makan, telat makan. Jadi bedanya begini teman-teman, saya kasih tahu. Ininya gampangnya ya. Dengan cara puasa pertama, kan kita kan ada sahur ya. Sahurnya itu kita persiapkan untuk energi kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, pada saat sahur itu ternyata kita, misalnya kan kita niat mau puasa, itu mengeluarkan perintah dari otak ke sistem pencernaan untuk istirahat. Jadi beda antara nggak makan sama puasa. Pada saat istirahat itu ya proses pencernaan ada istirahat. Nah, karena istirahat jadi energi yang biasanya diprioritaskan untuk saluran pencernaan itu kan paling besar ya, menguras energi seharian, itu bisa dialirkan ke berbagai macam organ-organ yang membutuhkan energi tersebut. Yaitu salah satunya juga pencernaan itu sendiri juga terkena dampaknya. Dengan dia istirahat, dia bisa membantu menyembuhkan kerusakan-kerusakan atau iritasi-iritasi yang terjadi di lambungnya itu sendiri, dan terutama di bagian atasnya yang membuat GERD-nya itu terjadi. Nah, kalau misalnya kita rutinkan puasa dengan cara yang benar dan juga pada saat memang keadaan fit, itu insya Allah akan membantu menyembuhkan gangguan GERD itu sendiri. Nah, itu dia tips dari saya, Dr. Tiko, yang bisa dipraktekkan untuk kita semua supaya kita terhindar dari penyakit yang namanya GERD. Jadi walaupun mungkin sepele ya gangguan lambung, tapi kalau misalnya terus-terusan, bahkan kalau misalnya GERD itu sendiri di literatur bisa mengakibatkan kanker tenggorokan loh teman-teman. Karena kenapa? Iritasinya kan terus-terusan ke bagian tenggorokan. Nah, itu dia bahaya kan. Makanya kita yang pertama apa dulu? Doa ke Allah. Ya Allah, saya minta sembuh karena atas penyakit yang saya derita ini. Saya minta ampun atas dosa-dosa saya yang saya lakukan, yang karena itu mungkin saya dapat penyakit ini. Setelah itu bisa kita berikhtiar dengan cara ke dokter atau minum obat, atau misalnya dengan
Tibun Nabawi, misalnya dengan cara-cara, salah satunya juga dengan puasa ini ya. Gitu aja teman-teman tips hari ini, yaitu tentang GERD. Semoga semuanya sehat selalu, rezekinya lancar, berkah, dan juga tungguin tips-tips berikutnya dari Dream Factory. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, dadah.